Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan, kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan, kita ibadah kepada Allah sampai akhir hayat kita, sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang sedang berada di dalam bulan Sya'ban, yang artinya tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan tamu yang sangat agung, tamu yang sangat mulia, yang hendaknya kita mempersiapkan kedatangan tamu tersebut. Siapa tamunya, Pak? Iya, Pak Roman. Iya, bulan Ramadan. Kenapa kita harus mempersiapkan? Lah, kita aja di rumah kalau mau kedatangan tamu, tentu kita menyiapkan, ya, kita persiapan jamuannya segala macam. Yang kerja di kantor deh, yang kerja di PT, ya, wah, mau ada kunjungan dari, ya kan, yang punya, wah, luar biasa. Tiap hari bersih segala macam, ya kan. Nanti pas hari haknya tuh yang masuk juga dipilih yang bagus-bagus karyawannya. Pas masuk seragamnya baru, Masya Allah. Lalu begitu orangnya datang, cuma sebentar, sejam, paling lama 2 jam selesai. Persiapannya berhari-hari. Apalagi yang akan kita jumpai, tamu yang akan mendatangi kita, tamu yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Masa ya kita biasa saja? Kenapa kita harus mempersiapkan pertemuan kita dengan bulan yang sangat mulia? Karena bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu arti berkah? Ya, kasratul khair wa thubutuhu. Kebaikannya sangat banyak. Kebaikannya sangat banyak. Di dunia sampai di akhirat. Wa thubutuhu, dan kebaikannya tetap langgeng. Ya, itulah bulan Ramadan. Faradallahu alaikum siyama. Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Tuftahu abwabus sama. Di dalam bulan Ramadan dibuka pintu-pintu langit. Ya, dalam riwayat lain pintu-pintu surga. Wa tuhlahu fihi abwabul jahim. Dan di dalam bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup. Wa taghullu fihi maradatus syayatin. Ya, dan setan-setan pada diikat. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Allah memiliki, ya, di dalam bulan Ramadan satu malam yang malam itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Man khurima khairaha faqad khurima. Barang siapa yang terhalangi dari malam tersebut, maka sungguh dia termasuk orang yang dihalang. Ya. Jadi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di antaranya yaitu tadi, Allah wajibkan kita di dalam bulan Ramadan untuk berpuasa. Puasa itu rukun Islam keberapa, Pak? Puasa? Oh, ini yang anak-anak. Puasa rukun Islam keberapa? 4. Yang benar berapa? Rukun Islam? 5. Rukun Islam yang kelima apa? Iya, naik haji jika mampu. Iya, puasa itu rukun Islam yang puasa dulu apa bayar zakat dulu sih? Iya, berarti zakat rukun Islam yang ketiga gitu ya. Iya. Perasaan kalau bulan puasa dulu baru. Iya. Ya. Di antara keutamaan bulan Ramadan, Allah wajibkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian, ya, tujuannya agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Ya di sini. Islam itu dibangun di atas 5. Syahadatin an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah. Ya, zakat itu rukun Islam ketiga. Ya, kemudian baru wa shaumi ramadan, wa hajjul, ya, dan kemudian baru haji. Jadi di antara yang membuat bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, kebaikannya banyak karena Allah wajibkan di dalam bulan Ramadan ibadah puasa. Kemudian
Di antara yang membuat bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan, kebaikannya sangat banyak, karena di dalam bulan Ramadan Allah turunkan apa? Al-Quran. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kata Allah, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dan tidak ada di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bulan kecuali bulan Ramadan. Gak ada Allah menyebutkan dalam bulan Sya'ban, gak ada. Bulan Rajab, gak ada. Hanya bulan Ramadan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Di antara semua bulan yang 12 bulan itu, yang paling mulia, yang paling agung, yang paling istimewa, yang paling utama adalah bulan Ramadan. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, Pak. Kalau kita hidupnya pengen selamat, ngikuti petunjuk hidup kita, yaitu apa? Al-Quran. Yang menunjukkan kita semua mana yang hak, mana yang batil, dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu turunnya dalam bulan Ramadan. Allah juga berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Menurunkannya, nya di sini domirnya kembali ke mana? Maksudnya apa? Al-Quran. Menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kan adanya di dalam bulan Ramadan. Ya, jadi Al-Quran yang ada sama kita itu turun ke langit dunia, ini langit di atas kita. Satu Al-Quran penuh itu turunnya pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Satu Al-Quran penuh, ya, namanya Baitul Izzah. Nah, adapun diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur, ya kan? Berangsur-angsur sampai Nabi itu umur 40 jadi seorang Nabi dan Rasul, meninggal 63, berarti 23 tahun. Berangsur-angsur selama 23 tahun. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Al-Quran secara penuh turun ke langit dunia, kata Allah, pada malam Lailatul Qadar. Itu ya, kenapa bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, bulan yang paling mulia, istimewa, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian, di antara yang membuat bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa, penuh dengan keberkahan, karena ya itu tadi tuh yang di awal. Idza kana awalu lailati min Ramadan, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, apabila masuk satu Ramadan di awal, kan kita kan di dalam bulan Islam pergantian tanggal itu ketika waktu maghrib, ya kan, tenggelam matahari, masuklah tanggal 1 Ramadan. Apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, idza kana awwalu lailati min Ramadan, apabila masuk tanggal 1 malam di dalam bulan Ramadan, sufidatis syayatin maratul jin. Apa yang terjadi ketika tanggal 1 bulan Ramadan, malamnya tuh pas adzan maghrib, setan-setan pada diikat. Setan-setan dibelenggu.
Kemudian wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah min haba, dan pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada yang terbuka satupun. Wa futihat abwabul jinan falam yughlaq min haba, dan pintu-pintu surga semuanya dibuka dan tidak ada yang tertutup satupun. Itu yang terjadi ketika tanggal 1 Ramadan pas maghribnya itu. Setan-setan memang dijelaskan, Pak. Yang diikat itu setan-setan yang gembongnya, biangnya, iblis. Adapun kroco-kroconya itu masih berkeliaran ya. Makanya bulan Ramadan katanya setannya diikat, kok masih aja ada orang ya berbuat dosa dan gini, Pak. Orang berbuat dosa maksiat ada dua hal, dikarenakan dua hal. Yang pertama memang dari godaan setan. Tapi terkadang bukan karena godaan setan. Godaan apa? Hawa nafsu, syahwat. Ya, gak usah digoda setan memang. Ya, makanya kan kata Allah, innan nafsa la ammaratum bisu illa man rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu ni syahwat itu memerintahkan untuk berbuat kejelekan, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW itu setiap memulai ceramah, memulai khutbahnya selalu muqaddimahnya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa na'udzu billah, dan kami berlindung kepada Allah min syururi dari keburukan di jiwa-jiwa kami. Ini hawa nafsu ya, jadi kadang orang nggak usah diganggu setan, memang dia kalah sama hawa nafsu ya. Memang dia setannya enggak. Ya memang setan itu ada dua ya, minal jinnati wan nas. Ya, ada setan dari bangsa jin, ada setan dari manusia. Iya, ya. Dan ketika bulan Ramadan, awal masuk bulan Ramadan, kata Nabi, setannya diikat. Iblis ya, biang-biangnya. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada yang terbuka satupun. Dan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada yang tertutup satupun. Para ulama menjelaskan hadis ini, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Di antara penjelasannya, memang secara zahir ketika masuk malam tanggal 1 pertama bulan Ramadan, surga itu pintunya kebuka semua. Memang secara zahir kayak, karena kan surga dan neraka sekarang sudah ada, sudah disiapkan sama Allah. Dan ketika bulan Ramadan pintunya kebuka semua. Pintu neraka juga ditutup semua. Pintu surga ada berapa? Hah? Ada berapa? Ada yang tahu? Ada 8. Ahsanta, barakallahu fiik. Pintu surga itu ada 8. Pintu neraka ada 7. Pintu neraka ada 7, pintu surga ada 8. Ini menunjukkan rahmat Allah, kasih sayang Allah itu lebih banyak, Pak. Ya, kasih sayang Allah itu mendahului murkanya. Makanya lebih banyak pintu surganya. Kemudian ada yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang mengharapkan kebaikan, ayo ini bulan Ramadan, semangat ibadah, perbanyaklah amal soleh. Karena kita tahu semua, kita di akhirat, kita di alam kubur, yang nemenin kita siapa? Amal soleh. Ini kesempatan kita. Orang-orang di alam kubur, Pak, kalau diminta hidup kembali, pengen ketemu bulan Ramadan meskipun sebentar, karena dia tahu keutamaan dari bulan tersebut. Makanya kita yang diberi kesempatan, Pak, jangan sia-siakan. Ya, Masya Allah, Pak. Ramadan kemarin, betapa banyak saudara-saudara kita yang udah nggak ada nih sekarang. Ya, berapa banyak coba? Ya, yang mati depan kita. Mau yang tua maupun yang muda.
Kan bulan Ramadan kemarin masih sama kita. Mungkin buka puasa bersama, taraweh bersama, ya kan? Ngopi. Sekarang udah nggak ada. Belum tentu Pak Ramadan tahun depannya lagi kita ketemu, ya. Jangan sia-siakan. Kemudian ada yang menyeru dari pintu neraka, ya baghiya syar aksir. Wahai orang-orang yang berbuat maksiat, kurangi. Udah stop. Ini bulan Ramadan, pintunya udah ditutup. Pintu neraka dibuka aja kita nggak mau masuk kok, apalagi ditutup, ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki dan Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Makanya dari keutamaan bulan Ramadan, keberkahannya, Allah bebaskan hamba-hambanya, ya, dari neraka di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Baik. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kemudian di antara yang membuat bulan Ramadan istimewa, penuh dengan keberkahan, ya karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Yang siapapun di antara kita beribadah di malam hari dan bertepatan malam itu malam Lailatul Qadar, ya subhanallah, seakan-akan kita beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik, bukan sama. 1000 bulan itu kalau dikonversikan ke tahun itu sekitar 83 tahun lebih 4 bulan kalau nggak salah. Bayangkan, orang ibadah satu malam, ya, di malam itu misal apapun ibadah, entah sholat, entah baca Quran, pas malam itu lagi zikir, lagi doa, lagi itikaf, masya Allah, atau lagi sedekah, pas banget malam itu malam Lailatul Qadar, seakan-akan kita beribadah, beramal soleh tadi selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih, ya, yang nggak ada malam Lailatul Qadarnya. Bukan sama, lebih baik, ya, kata Allah, lebih baik. Nggak tahu lebih baiknya berapa lagi. Makanya ini diantara keutamaan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umurnya pendek-pendek, tapi dari segi pahala bisa mengalahkan umat-umat terdahulu mungkin yang umurnya 1000 tahun. Kenapa? Ya salah satunya ya kayak gini. Ketemu malam Lailatul Qadar, ibadah, Allah lipat gandakan seakan-akan ibadah lebih dari 1000 bulan, ya, masya Allah. Bayangkan Pak kalau tiap tahun kita dapat malam Lailatul Qadar, subhanallah, bahagia luar biasa. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan yang hendaknya kita pahami, kita belajar seperti ini, Pak. Bulan Ramadan kan sekitar, ya, nggak nyampe sebulan lagi lah. Kenapa kita belajar seperti ini? Supaya kita semangat mempersiapkan. Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Sahih Bukhari ada satu bab namanya Al-Ilmu Qoblal Qaul Wal Amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Kita tahu dulu, oh iya, masya Allah, bulan Ramadan, ya, sangat istimewa, kesempatan besar untuk kita masuk surganya Allah, pintu surga kebuka, dimudahkan kita untuk beribadah. Allah mudahkan kita untuk ibadah, Pak. Kalau hari-hari biasa belum tentu kita kuat puasa, belum tentu, karena di luar, ya kan. Bulan Ramadan Allah mudahkan langkah kita ke masjid, mudahkan kita untuk berpuasa dan yang lain sebagainya. Di antara keutamaan bulan Ramadan, bulan ampunan. Ya, bulan Ramadan identik dengan bulan ampunan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salawatul khams, wal jumu'ah ila jumu'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukafiratu lima bainahunna idza stunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu menghapus dosa-dosa di antara keduanya
apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, "Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatal qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan, siapa yang salat tarawih, siapa yang ibadah di malam Lailatul Qadar karena keimanan, ini perintah Allah, dan dia berharap pahala kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah semaksimal mungkin di dalam bulan Ramadan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.